Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dan kali ini kita akan membahas tentang soal makanan. Tapi kali ini bukan makanan yang biasa kita makan, karena makanan ini adalah makanan yang tidak dikenal. Jadi artinya saudara akan kenal makanan ini kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi kalau saudara tidak mendengarkan, otomatis saudara termasuk orang yang tidak kenal makanan ini. Saya percaya hari ini Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita untuk menjamah kita sehingga setiap kali ada pertemuan, sekalipun ini secara online, secara virtual, saya percaya Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, Tuhan tetap akan menjamah saudara. Itu sebabnya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, buka hatimu selebar-lebarnya, izinkan Tuhan menjamah. Dan saya percaya Tuhan akan menjamah saudara sehingga apa yang saudara perlukan untuk menunaikan tugas kerajaan akan Tuhan berikan di dalam hidupmu. Dan satu saat, ini keyakinan saya, satu saat ketika kita bertemu, ketika kita berjumpa, kita akan mengetahui bahwa kita telah berjumpa terlebih dahulu di dalam roh. Kita pernah berjumpa. Itu sebabnya ketika kita berjumpa nanti, saudara pasti akan berkata, sepertinya saya pernah berjumpa. Dan itu sepertinya deja vu. Tapi saya percaya itulah yang Tuhan sedang kerjakan saat-saat ini. Dia mau bekerja di tengah-tengah kita. Baik saudara, mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal 4. Supaya saudara cepat mengenal makanan apa yang dimaksud ini. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Saudara buka Alkitab saudara, baik yang tertulis maupun yang elektronik, saudara buka. Dimanapun saudara berada, kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saat ini saya bukan mau membahas tentang perempuan Samarianya. Jadi ingat, judul kita adalah soal makanan. Jadi kita akan bahas soal makanan. Kita lanjut ke ayat 27. Ayat 27 dari Yohanes pasal 4. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Lanjut ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini yang menjadi topik kita adalah di ayat 32. Yesus berkata kepada murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal.
Nah, ini makanan yang jenis apa? Saudara harus tahu, ini peristiwa kalau kita baca ayat-ayat di awal, ini sedang panas terik karena hari kira-kira pukul 12. Artinya ini sinar matahari benar-benar sedang berada di puncak maksimalnya dari panasnya. Jadi otomatis membuat orang yang sedang berjalan, yang sedang melakukan sesuatu menjadi lebih cepat letih, lebih cepat lelah. Tapi kita tahu ketika Tuhan Yesus bicara kepada perempuan Samaria, jadi murid-muridnya pergi membeli makanan karena mereka belum makan. Posisi saat itu Yesus belum makan. Nah, pada saat Yesus belum makan, murid-muridnya beli makanan. Lalu murid-muridnya kembali dengan membawa makanan. Ketika dia memberikan kepada Yesus, ketika murid-muridnya memberikan kepada Yesus, Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Jadi ini makanan apa, saudara? Makanan ini tidak dikenal. Karena tidak dikenal, maka kita cari tahu supaya kita bisa mengenalnya. Nah, yang pertama, jenis makanan ini berwujud kehendak dan pekerjaan Bapa. Jenis makanan ini berwujud kehendak dan pekerjaan Bapa. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi wujud dari makanan ini adalah kehendak dan pekerjaan Bapa. Rupanya ini bukan makanan yang seperti diperkirakan oleh murid-muridnya pada saat itu. Ini bukan masalah makanannya berupa nasi atau gandum, berupa mie ayam atau bukan. Bukan, ini jenis makanan yang berbeda. Ya, makanannya adalah wujudnya adalah kehendak dan pekerjaan Bapa. Nah, di saat seperti ini, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa saat-saat Yesus ada di muka bumi ini, terjadi kolaborasi antara Bapa dan Anak. Dan saudara sudah tahu bahwa Sabtu yang lalu saya sudah sampaikan tentang kekuatan dari kolaborasi. Dan kali ini kita belajar bagaimana Yesus sebagai anak, sebagai seorang anak bertindak sesuai dengan kolaborasi yang dilakukannya dengan Bapa. Jadi ada makanan, dengarkan saudara ya, sebagai anak-anak rohani. Ada jenis makanan yang tidak dikenal oleh orang-orang lain. Ya, tetapi saudara nanti pasti akan mengenal jenis makanan ini. Karena jenis makanan ini bukan makanan yang dimakan melalui mulut. Tetapi makanan ini berwujud kehendak dan pekerjaan Bapa. Nah, kalau saudara memperhatikan, ya, kolaborasi yang terjadi adalah Bapa yang beri makan, Anak yang makan. Bapa yang memberikan kehendak dan pekerjaannya, Yesus yang melakukannya. Artinya Bapa yang memberi makan, Anak yang makan. Itu sebabnya di dalam pola pembapaan, kolaborasi antara Bapa rohani dan Anak rohani, Bapa rohani harus punya kemampuan untuk memberi makan anak-anaknya. Ya, harus memberi makan anak-anaknya, yaitu dengan cara apa? Menyampaikan firman Tuhan. Memberitahu kehendak Bapa di sorga dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Itu sebabnya sang anak tidak memberi makan, tetapi sang anak yang makan. Artinya anak-anak rohani yang melakukan semua firman yang disampaikan oleh Bapa rohani. Jadi semua yang disampaikan tertuang di dalam firman Tuhan. Itu yang secara umumnya. Tetapi secara khusus, saudara yang sebagai anak-anak rohani ada arahan-arahan tersendiri. Masing-masing orang berbeda arahannya.
Ya, masing-masing orang berbeda perintahnya. Itu sebabnya ada yang secara umum saudara menerima makanan yang sama, firman yang sama. Tetapi secara khusus saudara juga menerima makanan masing-masing secara berbeda. Ya, saudara sudah mendapatkan arahan. Ketika saudara mendapatkan arahan, jalan hidup saudara menjadi lebih jelas. Itu sebabnya saudara hanya melakukan. Saudara tidak perlu mencari makan lagi karena saudara sudah diberi makan. Apakah saudara boleh mencari makan sendiri? Boleh, tapi dasarnya makanannya adalah makanan yang dari Bapa. Bukan engkau mencari-cari kepada Bapa yang lain. Karena ingat, hanya Bapa yang bisa memberikan makanan kepada anak-anaknya. Hanya Bapa yang bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Lalu kalau Bapa orang lain bagaimana? Mereka bisa memberikan makan, tetapi mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dari sang Bapa. Yang lain itu cuma om atau paman gitu ya, atau tante. Jadi bukan Bapa. Jadi kalau saudara sering ke tempat-tempat lain, saudara dengar yang satu lalu dengar yang lain. Saudara mesti pastikan Bapa saudara siapa. Karena Bapa itu yang harus memberi makan saudara. Karena Bapa itu yang mengetahui nutrisi yang paling diperlukan oleh saudara itu apa. Ya, jadi ini poinnya, jenis makanan yang dimaksud di sini yang tidak dikenal adalah berwujud kehendak dan pekerjaan Bapa. Izinkan Bapa di sorga terus membentuk hidup kita. Terus proses hidup kita. Sampai kita menjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Karena mau tidak mau, Bapa harus proses. Terkadang Bapa langsung proses. Tetapi terkadang Bapa proses melalui Bapa rohani yang telah ditempatkan di dalam hidupmu. Untuk proses hidupmu, untuk memproses kehidupanmu. Sehingga engkau semakin mengerti kehendak dan pekerjaan yang harusnya engkau lakukan. Mau tidak mau harus seperti itu. Dan kita tahu pola pembapaan ini Tuhan berikan kepada kita. Bukan supaya saudara menjadi seperti robot yang harus mengikuti Bapa kemana saja. Saudara harus menjadi pelayan yang harus ikuti Bapa kemana saja, harus melayani Bapa. Bukan seperti itu. Pola pembapaan dibentuk oleh Tuhan sendiri, diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Justru supaya saudara sebagai anak-anak rohani naik ke level yang lebih tinggi lagi. Sehingga engkau dibangkitkan oleh Tuhan untuk menempati posisi-posisi strategis. Karena seorang Bapa tidak mungkin mengisi semua tempat-tempat strategis. Tetapi anak-anak rohani bisa menempati posisi-posisi strategis. Dimanapun Tuhan mau saudara berada. Jadi tujuan pola pembapaan bukan untuk merendahkan saudara, tetapi justru untuk membawa saudara naik lebih tinggi lagi. Tetapi saudara harus ingat, ketika Tuhan mengangkat saudara tinggi, saudara tidak boleh angkuh, saudara tidak boleh sombong. Karena kesombongan, keangkuhan itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau engkau angkuh, engkau sombong, artinya engkau sedang berada berseberangan dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau di training, engkau dilatih, engkau diarahkan, engkau diberikan firman. Miliki hati yang terbuka, miliki kerendahan hati untuk engkau mau dibentuk, untuk engkau mau diajar. Sehingga engkau bisa berubah. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu. Poin yang kedua, jenis makanan ini tidak dikenal oleh orang lain, tetapi anak mengenalnya. Ya, ayat 32 tadi berkata, padaku ya ada makanan yang tidak kamu kenal. Artinya semua tidak kenal. Bahkan murid-murid Yesus saat itu tidak kenal. Ini makanan apa? Ini makanan baru yang mereka tidak tahu. Karena ketika dia bawa
makanan. Ketika murid-muridnya bawa makanan, Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Artinya saat itu Yesus tidak mau makan. Oh, ini makanan yang luar biasa, saudara. Ketika diperlukan, tidak perlu makan makanan yang roti itu, yang nasi atau makanan pokok. Tidak perlu makan seperti itu, tapi bisa mengenyangkan. Ini makanan luar biasa. Jadi saudara dengar, ketika saudara tahu kehendak Tuhan, ketika saudara tahu pekerjaannya seperti apa, dan saudara melakukannya, maka hal-hal yang lahiriah tidak akan mempengaruhi saudara. Karena yang lebih berpengaruh dalam hidup saudara adalah roh saudara. Nah, makanan ini kehendak Bapa dan pekerjaan Bapa itu selalu adanya di dalam roh kita. Makanya ketika saya menyampaikan firman, ketika seorang Bapa menyampaikan firman, saudara harus menangkapnya di dalam roh. Itu sebabnya saudara harus berkata, yes, amin. Tujuannya apa? Supaya kita setuju kepada firman yang disampaikan. Karena kita percaya ketika ada dua orang saja yang sepakat, ketika saya sampaikan firman dan saudara sepakat, maka Tuhan hadir di antara kita. Di dalam hidup saya Tuhan hadir, di dalam hidupmu Tuhan juga hadir. Itu sebabnya ketika terjadi ibadah seperti ini, sekalipun kita tidak berjumpa atau bertatap muka, tapi kehadiran Tuhan tetap nyata. Realita hadirat Tuhan tetap nyata. Itu tidak bisa dihalangi oleh jarak. Itu tidak bisa dihalangi oleh pintu-pintu yang terkunci. Karena Tuhan bisa menerobos itu semua. Jadi selama firman Tuhan disampaikan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan. Poin yang ketiga, anak mengenal jenis makanan ini karena anak mengenal Bapa. Ya, anak mengenal jenis makanan ini karena anak mengenal Bapa. Ayat 21 dari Yohanes 4. Ayat 21 dan 22. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya tidak terbatas oleh ruang. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara perhatikan, Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus pakai kata kami. Ya, kalau Yesus sendiri harusnya pakai kata aku. Tapi di sini kami, artinya ada orang lain selain Yesus yang mengenal Bapa. Siapakah orang itu? Saudara dan saya. Kita sama-sama mengenal Bapa. Nah, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Itu sebabnya karena kita mengenal Bapa kita, kita juga mengenal makanan yang diberikan oleh Bapa kita. Kita tahu kalau jenisnya seperti ini adalah dari Bapa kita. Tapi kalau jenisnya berbeda, ini bukan dari Bapa kita. Jadi kita tahu jenis makanan ini adalah berasal dari mana. Kalau kita mengenal Bapa kita, maka kita akan kenal jenis makanannya. Itu sebabnya ini yang harus saudara usahakan. Saudara harus mengenal Bapa rohanimu secara lebih dalam, lebih dekat lagi. Lalu di samping itu, engkau juga harus mengenal Bapa di sorga dengan lebih dalam lagi, dengan lebih dekat lagi. Level pengenalanmu kepada Bapa di sorga dan level pengenalanmu kepada Bapa rohani harus terus meningkat. Karena kalau saudara mau naik ke posisi yang telah ditetapkan oleh Bapa di sorga, maka engkau harus mengenal lebih dekat lagi. Level pengenalanmu harus terus meningkat dan meningkat.
supaya engkau semakin tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu. Dan saat-saat ini saya percaya Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan orang-orang benar. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada kuasa yang diberikan, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan ke dalam hidup orang-orang benar dan orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya, orang-orang benar bisa menempati posisi-posisi yang strategis. Dan Tuhan bisa menempatkan saudara di posisi yang tertinggi. Di mana saudara ditempatkannya di area mana, disitulah saudara ditempatkan. Dan Tuhan mau saudara bisa mengerti jenis makanan yang ada di dalam Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang pertama. Waktu Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Nah saudara, yang pertama, Yesus melakukan kehendak dan pekerjaan Bapa. Yang pertama, dia harus melakukan segala sesuatu bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari keinginannya sendiri, tetapi dari keinginan Bapa. Ayat 4 membuktikan bahwa ini bukan keinginan Yesus. Ya, ini bukan keinginan Yesus dan murid-muridnya. Ayat 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Ada kata harus. Kalau harus artinya, walaupun ini bukan keinginan Yesus, dia tetap harus melintasi daerah Samaria. Apa yang terjadi di sana? Tidak penting apa yang terjadi di sana. Yesus sebagai manusia mungkin tidak tahu. Tetapi Yesus sebagai Allah, Yesus tahu apa yang akan terjadi di Samaria. Tetapi saudara sebagai anak-anak rohani, terkadang saudara diberikan arahan. Saudara diberikan firman Tuhan untuk saudara lakukan. Tetapi saudara tidak tahu di depannya ada apa. Tetapi ini yang saudara perlu ketahui. Saudara harus melintasi daerah situ. Saudara mau pergi kemana, saudara tidak tahu. Kenapa harus seperti itu? Tapi saudara harus melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan yang mau. Lalu ayat yang kelima, sampai di kota Samaria. Ya, Yesus sampai di kota Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi tempatnya jelas, masuk ke daerah Samaria, tapi kotanya Sikar, ya. Lalu berhentinya di sumur Yakub. Jadi tepat di sumur Yakub ada koordinatnya yang tepat di mana Yesus mesti berada. Itu sebabnya saudara, di mana saudara berada, pastikan Tuhan mau saudara berada di situ. Ya, bukannya saudara mau sendiri, tetapi Tuhan mau saudara berada di situ. Pastikan saudara berada di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Sekarang Tuhan mau saudara berada di mana? Disitulah saudara berada. Lalu perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata kepada perempuan Samaria. Karena pada saat itu perempuan Samaria datang. Yesus berkata, berilah aku minum. Roh Kudus akan memberikan kata-kata kepada kita. Untuk kita berkata-kata. Untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ayat 8 berkata, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi murid-muridnya tidak ada, Yesus ada di situ sendirian. Lalu perempuan Samaria ini berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi, perlu saudara ketahui, Samaria itu dulu adalah ibu kota Israel. Tetapi sejak pembuangan ke Babel itu jadi masalah ketika orang-orang Yahudi kembali lagi membangun bait suci. Di situ terjadi perselisihan. Itu sebabnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi kembali lagi, ada hak-hak dari Yesus sebagai orang Yahudi untuk tidak bergaul, untuk tidak bicara kepada perempuan Samaria. Ingat,
posisinya adalah orang Samaria itu dianggap rendah oleh orang Yahudi. Ya, jadi posisinya orang Yahudi lebih tinggi daripada orang Samaria. Tetapi kembali lagi, Yesus yang memiliki hak untuk tidak bicara kepada orang Samaria, dia melepaskan haknya. Dia tetap bicara kepada perempuan Samaria. Sekalipun seharusnya dia tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus tidak hidup dalam undang-undang dunia ini. Yesus hidup dalam undang-undang sorga. Yesus bukan hidup menurut peraturan dunia ini. Yesus hidup menurut peraturan sorga. Itu sebabnya mungkin ada hal-hal yang saudara ketika mendapatkan firman, mendapatkan arahan. Oh, ini bukannya saya yang harus melakukan ini. Tetapi kalau firman itu datang kepadamu, artinya saudara harus melakukannya. Yesus melakukannya sekalipun dengan perempuan Samaria yang sebagai orang Yahudi, Yesus tidak bergaul. Tetapi Yesus tetap bicara kepada perempuan Samaria. Saudara lihat hasilnya. Karena Yesus makan. Bukan makanan yang berasal dari dunia ini. Tetapi Yesus makan makanan yang berasal dari Bapa. Kalau saudara melihat satu kota di Sikar itu bertobat. Kadang saudara harus bicara kepada seseorang. Engkau tidak tahu kenapa Roh Kudus menuntun engkau untuk bicara kepada seseorang. Lakukan saja, katakan saja. Yesus tidak langsung berkata, terimalah aku. Tetapi Yesus berkata, berilah aku minum. Dia bicara tentang hal-hal yang lahiriah terlebih dahulu. Tetapi setelah itu, baru dia masuk ke hal-hal yang rohani. Jadi saudara bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Poin yang keempat. Makanan ini selalu cukup. Jadi poin yang ketiga, anak mengenal jenis makanan ini karena anak mengenal Bapa. Yang keempat, makanan ini selalu cukup, tidak pernah kurang ataupun lebih. Baca Matius 6. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi saudara, kalau bicara soal makanan, Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kalau saudara makan, menerima makanan jenis ini, makanan jenis yang Yesus makan, maka saudara akan merasakan cukup. Kehendak Tuhan, pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada saudara sekalian, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih, tetapi cukup untuk saudara. Jadi saudara jangan pernah berkata kalau diberikan pekerjaan, ya, diberikan sesuatu untuk dilaksanakan, aduh ini terlalu berat untuk saya. Atau ini terlalu ringan untuk saya. Tidak seperti itu. Karena jenis makanan ini pasti cukup. Tidak akan kekurangan, tidak akan kelebihan. Saudara tidak akan merasa kurang, saudara tidak akan merasa lebih. Ya, selalu cukup. Jadi Tuhan tahu porsi untuk saudara sekalian. Ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, itu cukup. Tidak akan berkelebihan. Saudara pasti bisa menanggungnya. Saudara pasti bisa melakukannya. Ya, yang kelima, makanan ini memberikan kekuatan untuk berjalan sampai ke gunung Allah. Makanan ini memberikan kekuatan untuk berjalan sampai ke gunung Allah dan menyelesaikan kehendak serta pekerjaan Bapa. Makanan ini memberikan kekuatan untuk berjalan sampai ke gunung Allah dan menyelesaikan kehendak serta pekerjaan Bapa. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Mulai ayat yang ketiga sampai ayat ke-8. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya.
lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini cerita tentang Elia. Jadi pada saat itu setelah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, lalu Raja Ahab pada saat itu cerita kepada Isabel. Isabel langsung mengancam Elia. Elia akan dibunuh sama seperti para nabi Baal itu. Elia ketakutan dan dia pergi. Ketika dia pergi, ayat yang keempat berkata dia pergi sehari seperjalanan jauhnya. Jadi dia bisa berjalan sampai sehari. Tetapi saudara perhatikan ketika dia tertidur, malaikat datang, disuruh bangun, disuruh makan. Dan makanan yang berasal dari sorga itu membuat Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Sampai ke gunung Allah. Saya percaya ketika saudara ada di dalam masalah yang membuat saudara tidak memiliki kekuatan, Tuhan akan memberikan makanan yang akan membuat saudara punya kekuatan untuk terus berjalan sampai ke gunung Allah. Sampai saudara bisa berjumpa dengan Allah. Sampai saudara bisa merasakan hadirat Tuhan sendiri. Dan saudara diberikan kekuatan sampai bisa menyelesaikan kehendak serta pekerjaan Bapa. Kita lanjut ayat 15-nya. Ayat 15-nya dari 1 Raja-Raja 19. Firman Tuhan kepadanya, inilah makanan yang jenis ini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Elia diberikan makanan oleh Bapa di sorga. Dan pada saat itu ada kehendak, ada pekerjaan dari Bapa di sorga untuk dilakukan oleh Elia. Nah, makanan ini membuat Elia bisa melakukan, bisa menyelesaikannya. Itu sebabnya Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pekerjaan, kehendak dan pekerjaan Bapa yang diberikan kepada Elia, Elia sanggup menyelesaikannya. Memang tugas ini diberikan kepada Elia. Pada saat itu yang Elia lakukan hanya satu, yaitu mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Nah, saudara mungkin berpikir, tapi yang dua lagi kok Elia tidak bisa selesaikan? Saudara harusnya mengerti, Bapa dan anak tidak ada perbedaan. Di mata Tuhan, Bapa dan anak itu satu. Ya, kalau saudara memperhatikan perjalanan Yesus di muka bumi ini, saudara akan mengetahui Yesus selalu berkata, Bapa dan aku adalah satu. Bapa rohani dan anak rohani harusnya menjadi satu. Itu sebabnya tugas yang diberikan kepada Elia, Elia tahu yang dia lakukan adalah pertama-tama dia mengurapi Elisa. Karena Elisa lah yang akan menggantikan Elia. Kalau dia mengurapi Hazael terlebih dahulu, maka tugas dia selanjutnya tidak akan bisa diselesaikan. Tetapi Elia bisa memastikan tugasnya selesai. Dia mengurapi Elisa terlebih dahulu menjadi nabi menggantikan dia. Sehingga ketika Elia naik ke sorga, maka pekerjaan Tuhan yang tersisa dituntaskan oleh anak rohaninya yaitu Elisa. Hazael diurapi menjadi raja Aram.
Lalu Yehu diurapi menjadi raja Israel. Jadi saudara perhatikan, makanan jenis ini akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan kehendak dan pekerjaan yang Bapa berikan. Jadi saudara percayalah, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara itu pasti cukup. Ya, firman Tuhan yang disampaikan kepada Elia cukup. Ya, urapi Hazael, urapi Yehu, urapi Elisa. Itu cukup. Ketika Elia hanya mengurapi Elisa, itu cukup. Kenapa? Karena selanjutnya Elisa bisa melanjutkan tongkat estafetnya diambil oleh Elisa. Elisa menyelesaikan pekerjaan Elia yang belum selesai. Dan di mata Bapa di sorga, artinya itu sudah selesai. Karena Bapa dan anak adalah satu. Lanjut, poin yang keenam. Makanan ini memampukan kita meraih masa depan yang gilang gemilang. Makanan ini memampukan kita meraih masa depan yang gilang gemilang. Kita bersyukur makanan jenis ini, kehendak dan pekerjaan Bapa. Bukan hanya kita melakukan saja, lalu kita tidak tahu masa depan kita. Tetapi makanan jenis ini membuat kita mampu untuk meraih masa depan yang gilang gemilang. Bicara tentang kehendak dan pekerjaan, ini sebelumnya ada di dalam suatu rancangan yang telah Bapa rancangkan. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, di dalam rancangan Tuhan itu ada pekerjaannya, ada kehendaknya. Ketika saudara memakan jenis makanan ini, saudara melakukan kehendak dan pekerjaan Bapa, maka saudara akan diberikan kemampuan untuk bisa meraih masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Ingat, kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada saudara, itu tidak akan membuat saudara celaka. Tetapi justru itu akan membuat saudara hidup di dalam damai dan sejahtera Bapa. Damai dan sejahtera sorgawi. Jadi ketika saudara melakukannya, maka ada kedamaian, ada kesejahteraan. Saudara tidak akan hidup dalam kecelakaan, tapi saudara akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Jadi kalau saudara berkata, hal buruk terjadi dalam hidupku, oh ini berasal dari Tuhan, itu salah besar. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan selalu merancangkan damai dan sejahtera. Dan saudara diberikan masa depan yang gilang gemilang. Bukan masa depan yang suram. Tapi masa depan yang gilang gemilang. Sehingga ketika saudara diangkat naik, maka saudara akan mengetahui Tuhan mengangkat saudara benar-benar sangat tinggi. Melampaui apa yang dapat saudara pikirkan. Waktunya sudah tiba. Tuhan akan mengangkat saudara. Melebihi apa yang saudara dapat pikirkan. Jadi saudara tidak perlu memikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan. Karena Tuhan bisa bekerja melampaui akal pikiran saudara. Yang perlu saudara lakukan, saudara makan makanan jenis ini. Saudara bertindak sesuai dengan kehendak dan pekerjaan Bapa. Poin yang ketujuh. Makanan ini membawa kita masuk dalam akselerasi ilahi. Makanan ini membawa kita masuk dalam akselerasi ilahi. Yohanes 4. Kita kembali lagi ke Yohanes 4. Mulai ayat 35. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi saudara, kalau saudara makan makanan jenis ini, Tuhan memberikan percepatan ilahi. Tuhan memberikan akselerasi yang seharusnya saudara akan memperolehnya nanti. Tetapi saudara akan masuk di dalam akselerasi Tuhan sehingga akan ada percepatan. Tuhan membuat terjadinya saat-saat ini. Saya percaya masa depan yang seharusnya terjadi nanti akan terjadi pada sekarang-sekarang ini. Akan terjadi pada saat-saat ini. Karena Tuhan sedang melakukan akselerasi rohani. Akselerasi ilahi. Jadi ada hal-hal ilahi. Hal-hal supranatural yang akan terjadi dalam hidup saudara. Perhatikan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Nah saudara perhatikan. Yang pertama, ada 4 bulan untuk menuai apa yang kita tabur. Itu secara umum. Secara umum semua orang yang menabur akan menuai 4 bulan kemudian. Itu satu musim. Jadi selama 4 bulan semua orang yang menabur akan menuai. Ya. Lalu yang kedua, dibuat percepatan. Saudara biasa kalau menabur 4 bulan kemudian selama satu masa saudara akan menerima tuaian. Tetapi yang kedua, Yesus berkata, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Nah artinya apa? Musim menabur dan musim menuai akan bersusul-susulan. Jadi saudara menabur, lalu dalam waktu yang sama saudara menabur, saudara juga menuai. Saudara menabur, saudara menuai. Jadi tidak perlu menunggu 4 bulan lagi, tetapi di waktu yang sama, begitu saudara menabur, saudara juga menuai. Saudara menabur, saudara menuai. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Sedang terjadi akselerasi. Saya percaya saudara yang biasa ketika saudara menabur. Lalu di dalam satu periode saudara baru mendapatkan hasil tuaian. Tetapi sejak saat ini ketika saudara menabur. Pada saat saudara menabur. Saat yang sama juga saudara menuai. Saudara sedang menuai apa yang saudara tabur. Di saat yang sama. Jadi musimnya tidak berubah. Musim menabur dan musim menuai menjadi satu. Bersusul-susulan. Saudara menabur, saudara menuai. Saudara menabur, saudara menuai. Tetapi Tuhan memberikan akselerasi yang lebih lagi. Sebenarnya musim menabur dan musim menuai bersusul-susulan saja. Itu sudah sangat cepat. Saudara begitu menabur, saudara menuai. Itu cepat sekali. Tetapi ingat, yang Tuhan lakukan selalu melampaui akal pikiran kita. Itu cepat. Tetapi buat Tuhan. Tuhan mau buat orang-orang benarnya. Orang percayanya. Hidup dalam akselerasi ilahi. Akselerasi dari sorga. Ayat 37 berkata, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Jadi pertama, saudara menabur, 4 bulan kemudian saudara menuai. Yang kedua, saudara menabur, lalu saudara menuai. Di musim yang sama, di saat yang sama, di waktu yang sama. Tetapi kali ini, dan inilah waktunya. Akselerasi yang ketiga ini adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang akan terjadi dalam hidup kita. Benarlah peribahasa ini. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Artinya, ada yang menabur dan ada yang menuai. Orang yang berbeda. Tadinya saudara yang menabur, saudara yang menuai. 4 bulan. Lalu
saudara menabur, saudara menuai. Bersusul-susulan. Hari ini saudara menabur, hari ini saudara menuai. Tetapi ada akselerasi yang lebih cepat lagi. Yaitu yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dijelaskan oleh Yesus dalam ayat 38, aku mengutus kamu, jadi saudara diutus Tuhan, untuk melakukan kehendak dan pekerjaan dari Bapa, lalu saudara sudah diberikan tuaian. Oh, haleluya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Artinya ini yang lebih cepat lagi. Orang lain yang menabur, saudara tidak menabur, tetapi saudara menuai. Saudara menuai apa yang tidak saudara tabur. Ya, kalau yang pertama saudara menabur, 1 musim kemudian, 4 bulan kemudian, saudara baru menuai. Lalu yang kedua, saudara menabur, lalu saudara menuai. Tetapi ada yang lebih cepat lagi. Sebelum saudara menabur, saudara sudah menuai. Haleluya. Tuhan selalu mau yang terbaik untuk kita. Dan inilah akselerasi yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Orang lain yang menabur, orang lain yang mengusahakan, tetapi kita yang menuai. Bagaimana cara menuainya? Tuhan sendiri yang akan membawa kita kepada tuaian kita. Dan saya percaya segala sesuatu telah disediakan Tuhan untuk kita bisa menuai apa yang tidak kita tabur. Inilah waktunya. Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk menuai apa yang tidak kita tabur. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dan itu sebabnya saudara hanya perlu bekerja untuk melakukan kehendak dan pekerjaan Bapa. Ketika saudara fokus di situ, maka taburan bukan masalah saudara lagi. Fokus saudara nanti hanya menuai. Haleluya. Saudara hanya menuai. Artinya apa? Kapan saja saudara mau menuai, Tuhan bisa berikan tuaian itu. Saudara tidak perlu menabur. Karena kalau saudara menabur dan menuai, walaupun waktunya bersusul-susulan, tetap ada jeda waktu saudara. Saudara menabur dulu. Menabur perlu waktu. Setelah itu baru saudara menuai. Tetapi kalau saudara tidak menabur, langsung menuai, saudara tidak perlu tunggu waktu lagi, saudara langsung menuai. Inilah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saya percaya pola pembapaan yang diberikan Tuhan kepada kita itu mau Tuhan pakai untuk kita semua hidup dalam percepatan ilahi, hidup dalam akselerasi ilahi, akselerasi yang Tuhan sudah kerjakan. Itu sebabnya saat ini malaikat-malaikat di sorga akan diutus kepada saudara sekalian, sama seperti malaikat diutus kepada Elia untuk memberi makanan kepada Elia. Sama seperti itu, saudara akan diberi makanan yang berasal dari sorga, sehingga saudara memiliki kekuatan untuk terus melangkah sampai engkau berjumpa dengan Allah dan engkau bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Bapa di sorga. Mungkin itu tugas berasal dari Bapa rohanimu. Karena Bapa di sorga seringkali menyampaikan tugas itu melalui seorang Bapa rohani. Biar firman Tuhan ini membuat saudara bisa hidup di dalam agenda sorga yang sesungguhnya, hidup di dalam kehendak dan pekerjaan Bapa. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Biar makanan jenis ini menjadi makanan kami Tuhan. Kami mau melakukan dan menyelesaikan kehendak dan pekerjaan-Mu. Biar Engkau terus bekerja. Bukan apa yang kami ingini yang kami lakukan. Tetapi apa yang Engkau ingini, apa yang Engkau kehendaki. Itulah yang kami lakukan. Biar kami masuk di dalam masa akselerasi ilahi yang tercepat. Bukan 4 bulan lagi kami menuai dari taburan kami. Bukan kami menabur dan lalu menuai. Tetapi ini waktunya kami menuai apa yang tidak kami tabur. Karena Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami hanya melakukan apa yang Engkau inginkan. Dan selanjutnya Engkau yang memberikan kami tuaian. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua orang yang sedang mendengarkan tayangan ini, Engkau berkati secara berkelimpahan. Engkau jamah kehidupan mereka. Berikan hikmat dan akal budi.
roh yang senantiasa bergelora sehingga mereka hidup di dalam kehidupan ilahi, di dalam kehendak dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, biar akselerasi terjadi dalam kehidupan orang-orang benar-Mu. Sehingga posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis itu dapat diduduki oleh orang-orang benar yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan.